Hai sahabat rumah sakit Pantai Indah Kapuk, kali ini berjumpa dengan saya, Dr. Alfred Sutrisno, SPBS, konsultan spine. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai penyakit Cloud-Cytoma. Barangkali Anda pecinta drakor, dan di situ ada kata-kata atau masalah atau kasus mengenai Cloud-Cytoma. Cloud-Cytoma adalah suatu penyakit yang langka dari tumor otak. Dalam bidang kedokterannya dikenal sebagai glioblastoma. Glioblastoma adalah satu penyakit tumor primer, yaitu tumor yang asalnya dari sel-sel astrosit, yang merupakan grading yang paling tinggi, termasuk grade 4. Artinya, tumor ganas pada sel astrositoma yang paling ganas, yaitu pada grade keempat. Itu tergantung dari besar, kecilnya tumor, yang kedua letaknya tumor tersebut, atau keganasan atau grading dari tumor tersebut, sehingga menyebabkan gejala-gejala yang dari yang ringan sampai yang berat. Contoh misalnya, dengan adanya tumor sehingga menimbulkan tekanan intrakranial atau tekanan di dalam otak itu sangat tinggi, menyebabkan pasien-pasien sakit kepala, kemudian mual, muntah. Nah, kalau tumor tersebut letaknya ada di daerah pusat bicara, ya pasti ada gangguan bicara. Kalau tumor tersebut tempatnya di daerah motorik atau pusat gerakan, terjadi kelumpuhan. Dan kalau tumor tersebut letaknya di antara pusat penglihatan, maka akan keluhan si pasien adalah gangguan pada matanya, berupa kabur atau apapun yang menyebabkan gangguan pada mata. Kemudian kalau tumor tersebut adanya di daerah batang otak atau otak kecil, akan menimbulkan gangguan keseimbangan. Artinya pasiennya sering jatuh, atau kalau jalan sempoyongan. Dan kalau misalnya dia ada di daerah depan dari otak tersebut, maka akan menimbulkan gangguan tingkah laku atau behavior. Misalnya pasien itu tadinya orangnya baik, kalem, kemudian tiba-tiba kasar dan sering marah. Kalau ada gejala-gejala tersebut, segera pasien tersebut datang ke dokter bedah saraf. Apa dong yang dilakukan oleh dokter bedah saraf? Yang pertama, kita biasanya mengecek pemeriksaan klinis. Kita dapatkan kemungkinan ada gangguan yang disebabkan karena adanya sesuatu di otak tersebut. Maka kita lakukan, yang pertama kali kita lakukan adalah pemeriksaan MRI brain atau pemeriksaan MRI kepala. Baik itu dengan kontras maupun tidak. Nah, dari situ kita bisa melihat, satu, letak tumor tersebut. Kedua, besar kecilnya tumor tersebut. Yang ketiga, dampak atau luasnya bengkak di sekitar tumor tersebut yang menimbulkan gejala-gejala pada pasien tersebut. Setelah kita mendapatkan adanya tumor yang kita duga adanya satu glioblastom, ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama, mungkin kita bisa melakukan biopsi kalau letaknya terlalu dalam di dalam otak, atau kita bisa melakukan operasi langsung pada pasien tersebut untuk menghabiskan atau menghilangkan tumor tersebut, atau melakukan reseksi tumor tersebut. Tetapi kalau grade-nya sudah terlalu tinggi, kita bisa melakukan misalnya dengan gamma knife, atau dengan radioterapi, atau kita bisa melakukan dengan kemoterapi. Pengobatan yang kita pilihkan kepada pasien tersebut tergantung dari satu gejala, besarnya tumor, dan jenis dari tumor tersebut. Jadi kalau Anda mendapat keluhan atau merasakan keluhan, jangan ditunggu, segera datang ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dan temui dokter ahli bedah saraf. Oke, salam sehat dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. 죽을 것 같이